Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1369, Musuh terbesar dalam kehidupan ini, telur. Gu Chen meletakkan tas kain kecil itu di atas meja. Suaranya bergetar, matanya merah, dan wajahnya mengerikan. Pada saat itu, hanya ada satu kata dalam pikirannya, telur. Melihat pemandangan ini secara diam-diam, wajah di Yi Jingzhao langsung berubah dingin. Ada niat membunuh di matanya, dan dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Ye Guan memegang tangannya dan berbisik, selain telur naga, telur apa lagi yang lebih berharga? Pertama Jingzhao berkata, harimau merah, sejenis binatang iblis, bernilai 1000 kristal abadi, dan peluangnya adalah 1 dari 30. Ye Guan berkata, berikan dia harimau merah. Mula-mula Jingzhao menoleh ke arah Ye Guan. Agak bingung, namun tak lama kemudian, dia tampak memahami sesuatu. Lalu menoleh ke arah konter yang tak jauh dari situ. Dia menempelkan 2 jari pada tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Di depan konter di kejauhan, telur di tangan Gu Chen diam-diam berubah, tetapi dia tidak menyadarinya. Gu Chen memegang telur dan berjalan ke samping. Pada saat ini, pikirannya kosong. Dia memegang telur itu dan berjalan ke samping. Tubuhnya gemetar seolah-olah dia cegukan. Dia sebenarnya tahu betul apa yang dia lakukan dan apa konsekuensinya. Namun dia tidak peduli, saya tidak ingin memikirkan hal-hal itu. Hidupnya sudah cukup buruk, tidak mungkin untuk memulai lagi. Dia hanya bisa berjudi. Jika dia menang, semuanya akan kembali normal. Dia bisa menjalani kehidupan baru dan mengubah nasibnya. Bagaimana seorang penjudi bisa kalah setiap hari? Ia sungguh-sungguh yakin bahwa ia akan mampu membalikkan keadaan dan mengubah nasibnya. Gu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka segel telur. Telur itu pecah, dan kepala harimau merah kecil muncul darinya. Harimau merah, seseorang di lapangan tiba-tiba kehilangan suaranya. Gu Chen sedikit kecewa karena itu bukan naga. Tetapi dia segera menjadi gembira karena harimau merah ini juga sangat berharga. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berjalan ke arah Gu Chen dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, bisakah kamu menjual kristal abadi harimau merah 900 ini? 900 kristal abadi, harganya sedikit lebih rendah dari harga pasar. Tetapi Gu Chen tidak ragu-ragu dan berkata langsung, jual. 900 kristal abadi cukup untuk melunasi semua utangnya. Mendengar Gu Chen bersedia menjual, pemuda itu langsung mengeluarkan cincin penyimpanan yang berisi 900 kristal peri dan memberikannya kepadanya. Gu Chen juga menyerahkan harimau merah kecil di tangannya kepada pemuda itu. Setelah mendapatkan 900 kristal peri, Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia berdiri dan berjalan menuju konter yang menjual obat-obatan, tetapi setelah beberapa langkah, dia berhenti lagi. Dia menoleh ke arah konter yang menjual telur. Matanya menyipit, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Mengapa tidak mengambil risiko besar? Meskipun dia dapat menggunakan kristal abadi ini untuk melunasi utangnya sekarang, apa yang akan terjadi setelahnya? Dia tidak punya apa-apa. Dia masih harus menjalani kehidupan yang miskin. Dia masih harus dipandang rendah oleh orang-orang di akademi. Dia masih tidak bisa mengubah nasibnya, dan wanita yang dicintainya masih tidak mau kembali padanya. Tetapi bagaimana jika Anda bertaruh pada naga? Dia tidak hanya dapat mengubah takdirnya sendiri, tetapi juga dapat mengubah takdir keluarga dan keturunannya. Untuk dirimu sendiri, untuk keluargaku, juga untuk keturunan mereka sendiri. Bertaruh, dengan pemikiran ini, Gu Chen tidak ragu lagi. Dia segera berjalan ke konter, meletakkan cincin biasa di atas konter, dan berkata dengan galak,
Saya mau 30 butir telur. 30 kristal abadi untuk satu, cukup untuk membeli 30 buah. Teller di konter segera memberinya 30 butir telur. Gu Chen menaruh telur-telur itu di tanah satu persatu. Dia berlutut, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, "Semoga Kaisar Agung memberkatimu. Semoga Kaisar-Kaisar Agung surga memberkatimu." Setelah mengatakan itu, dia mulai membuka segelnya satu demi satu. Tak lama kemudian, dia membuka segel semua telur itu. Ada 30 butir telur. Tidak ada satupun yang merupakan telur naga. 21 butir adalah kepala ayam, dan 9 butir bertuliskan, "Terima kasih atas dukungan Anda." Gu Chen terjatuh ke tanah, seluruh tubuhnya seperti genangan lumpur. Wajahnya pucat tanpa jejak darah. Dalam kegelapan, Ye Guan perlahan menutup matanya dan berkata, "Faktanya, Kaisar Fan Zhao dan pemilik Penadao besar tidak sepenuhnya salah." Pertama-tama Jing Zhao menoleh untuk melihat Ye Guan, dan Ye Guan berjalan perlahan keluar. Di Jing Zhao mengikutinya dan melihat Ye Guan tampak tidak senang. Di Jing Zhao bertanya dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Kaisar Fan Zhao pernah berkata bahwa malapetaka kosmik di alam semesta disebabkan oleh pikiran jahat semua makhluk hidup. Faktanya, di dunia sekuler, penderitaan sebagian orang sepenuhnya merupakan kesalahan mereka sendiri dan mereka tidak pantas mendapatkan simpati. Sambil berbicara, dia menatap ke langit. Agak bingung, bagaimana kita harus memperlakukan orang-orang yang telah menyebabkan semua ini terjadi? Haruskah kita menggunakan cinta untuk memengaruhi mereka? Pertama Jing Zhao hendak berbicara, "Tidak. Ye Guan Turan Kai Kou. Tade Seng Yin Dai Zei Pian Jin Gu Kin Sui De Han Yi. Yusie bisnis, 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 bisnis. Bisnis, 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 dan bisnis mall. Jiu Siang Sisu Zizong, Suduo Sapo Sualai Deren, Zezongren bisnis, 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 bisnis pengembalian dana, dan Ruguo Yudao Hende, Wang Sili Zhou Yidun, Tamen Jiu Hui Bian De Fei Chang Lao Si, Kisi, Zisu Yichu Xian Zezongren, Jiu Qi Yuan Yin Jiu Si Yin Wei Zifa Bu Yan, Hesi. Melihat wajah dingin dan tatapan mata pembunuh Ye Guan, Di Jing Zhao merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat Ye Guan semarah itu sebelumnya. Dia dengan lembut menarik lengan baju Ye Guan. "Kamu." Mata Ye Guan sedingin bongkahan es yang telah membeku selama 10.000 tahun. Di dunia ini, tidak hanya harus ada kebaikan, tetapi juga harus ada kejahatan. Karena itulah kodrat manusia, orang-orang menindas yang baik dan takut pada yang kuat. Bersikap baik kepada yang jahat adalah ketidakadilan terbesar bagi orang-orang baik. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, "Hukum jahat. Fa Guangxuanku seharusnya memiliki hukum jahat yang secara khusus menargetkan orang jahat. Hukum itu seharusnya lebih jahat daripada semua orang jahat. Tidak hanya Fa Guangxuan, tetapi Dao Ordoku juga harus dibagi menjadi ordo baik dan ordo jahat. Ketika berhadapan dengan orang baik, Fa Guangxuan harus melindungi hak dan kepentingan mereka, sehingga semua orang yang baik dan jujur dapat hidup dengan bermartabat. Ketika berhadapan dengan orang jahat, kita seharusnya lebih jahat daripada mereka, membuat mereka takut, dan membiarkan mereka merasakan rasa ditindas. Ordo jahat. Aku ingin mendirikan ordo jahat." Pesanan salah. Saat pikiran ini muncul di benaknya, pedang King Xuan di tubuh Ye Guan tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama, darah gila di tubuhnya mendidih. Bukan hanya itu saja, matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah.
Kemudian, niat pedang berwarna merah muda tiba-tiba terpancar dari Ye Guan. Di Jingzhao yang berdiri di sana terkejut. Anda. Pada saat ini, suara Xiao Hun yang bersemangat tiba-tiba terdengar dari benak Ye Guan. Selamat, Tuan Muda, karena telah mendirikan ordo lain, ordo jahat, satu yin dan satu yang, satu baik dan satu jahat. Tuan Muda, ordo ini sempurna. Tuan Muda, saya telah naik pangkat lagi. Oh, mengalahkan Xiao Dao dan Jianzu sudah dekat. Ye Guan, di suatu padang bintang yang jauh, seorang pria berjubah hijau tiba-tiba berhenti. Orang ini adalah pemilik Penada Dao. Pemilik Dao Pen tidak tahu apa yang dirasakannya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, lalu menoleh dan melihat kembali ke kedalaman galaksi yang tak berdasar. Setelah beberapa saat, dia sedikit terkejut. Saya benar-benar memahami jalan yin dan yang, baik dan jahat dengan sangat cepat. Setelah berkata demikian, dia merenung sejenak, lalu menghilang ke galaksi yang jauh. Dia tahu, dia tidak bisa memberi bajingan itu terlalu banyak waktu. Kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia mengenal orang itu dengan baik. Dia memiliki bakat dan karakter yang hebat. Tetapi yang kurang darinya adalah kedewasaannya. Sekarang lelaki itu sudah berhenti bergerak maju. Saatnya membiarkan dirinya menjadi dewasa dan memoles dirinya. Setelah beberapa saat, pemilik Dao Pen berhenti. Ratusan ribu kaki di depannya. Ada kepala besar, kepalanya sangat besar, dan tampak seperti bintang raksasa yang mengambang dengan tenang di galaksi. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba terbang keluar dari kepala di kejauhan. Dalam sekejap, cahaya keemasan muncul di depan pemilik Dao Pen. Setelah cahaya keemasan itu menghilang, seorang pria berpakaian putih muncul. Pria itu berkata dengan hormat, ternyata dia adalah pemilik Pena Dao. Lama tak berjumpa. Master Dao Pen menyela pria berpakaian putih itu dan berkata dengan kesal, cepat dan beritahu mastermu bahwa ada pemberontak di alam semesta 10 desolet yang jauh. Dia ingin menyatukan seluruh alam semesta dan memulai revolusi. Cepat dan biarkan master domainmu memimpin orang untuk melenyapkannya. Ingat, bawa semua orang. Pria berbaju putih itu terkejut. 10 alam semesta yang sunyi, tempat yang mana? Sang guru Daobi berkata, jauh sekali. Pria berbaju putih bertanya, seberapa kuat pihak lain? Berapa banyak galaksi dan alam semesta yang dikuasainya? Berapa banyak orang di sana? Sang Master Dao Pen berkata, untuk saat ini aku sendirian. Paling-paling aku akan berada di tingkat Kaisar Agung. Pria berpakaian putih itu terdiam. Wilayah kekuasaan Kaisar Agung. Anda ingin tuan wilayah kita datang sendiri dan membawa semua orang bersamanya. Ini seperti seseorang di desa pegunungan kecil di pinggiran suatu kerajaan yang ingin memberontak. Lalu sang kaisar sendiri yang memimpin pasukannya dan mengerahkan seluruh kekuatan negeri untuk penaklukan. Itu terlalu banyak. Pemilik Daobi melihat ekspresi orang lain dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia langsung marah dan bertanya, apakah kamu ingin membaca buku? Pria berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, lihat. Master dari Great Dao Pen berkata dengan marah, apakah kau tahu mengapa para penjahat itu akhirnya kalah? Itu karena mereka meremehkan lawan mereka dan memberi mereka waktu untuk berkembang. Jika mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menghadapi protagonis sejak awal, apakah masih akan seperti ini? Pergilah. Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Aku akan berbicara dengan master domainmu. Setelah itu, aku harus pergi ke tempat berikutnya. Sial, si idiot itu berkembang terlalu cepat. Sungguh menyebalkan. Setelah mengatakan itu, dia menghilang di kejauhan. Pria berbaju putih, kota pertama. Pesanan salah. Ye Guan memperhatikan pedang kemerahan yang menancap di tubuhnya. Dia melambaikan tangannya, dan niat pedang yang terpancar dari tubuhnya lenyap seketika. Dia berpikir dalam hatinya,
Xiao Hun, apakah kamu sudah naik pangkat? Xiao Hun berkata dengan gembira, ya, tuanku, Anda telah membuat langkah maju dalam menyempurnakan tatanan. Sekarang saya adalah gabungan antara kebaikan dan kejahatan. Ketika Anda mempromosikan kebaikan, saya adalah tatanan yang baik, dan ketika Anda menghukum kejahatan, saya adalah tatanan yang jahat. Sekarang saya dapat dengan mudah membunuh setidaknya 3 kaisar sendirian. Tidak hanya itu, tuanku, sekarang Anda tidak hanya dapat menyerap kekuatan keyakinan semua makhluk hidup, tetapi juga menyerap pikiran jahat mereka untuk Anda gunakan sendiri. Anda dapat menghukum kejahatan dengan kebaikan, dan Anda juga dapat menghukum kejahatan dengan kejahatan. Ye Guan memejamkan matanya dan merasakannya dengan hati-hati. Seperti yang diduga, dia benar-benar bisa merasakan semua pikiran jahat di seluruh kota pertama. Seluruh kota dipenuhi dengan pikiran jahat, oh sial. Ye Guan sendiri terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kota sekecil itu bisa memiliki begitu banyak kejahatan, dan seluruh Ten Wastelans. Sungguh mengerikan jika Anda memikirkannya. Pada saat ini, dia teringat Kaisar Fan Zhao lagi. Jika wanita ini butuh waktu untuk tumbuh dewasa, siapa yang dapat mengalahkannya? Berapa banyak kejahatan yang ada di seluruh alam semesta? Dia juga punya ide yang tidak realistis dalam benaknya, yaitu, jika wanita itu, Kaisar Fan Zhao, mematuhi perintahnya. Dia takut kalau dia benar-benar bisa berhadapan langsung dengan ayahnya. Ye Guan segera menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kita tidak usah mempunyai ide ini ketika kekuatan kita belum cukup kuat. Selain Kaisar Fan Zhao, ada juga pemilik pena Dadao. Sekarang dia hanya berharap pemilik Dadao Pen akan melupakannya dan memberi dirinya lebih banyak waktu untuk berkembang. Ye Guan menarik kembali pikirannya, mengambil napas dalam-dalam, dan agak terkejut sekaligus gembira dengan terobosan ini. Urutan yang sempurna, ordo jahat bukanlah ordo tunggal. Baginya, itu sebenarnya tatanan yang sempurna. Tentu saja ini adalah sesuatu yang tidak diharapkannya. Dia juga sangat jelas bahwa meskipun dia bisa menyerap pikiran jahat sekarang, dia jelas tidak sebaik Kaisar Fan Zhao. Wanita itu akan pergi ke suatu tempat, dan selama orang-orang kuat di tempat itu tidak sekuat dia, dia bisa secara langsung dan paksa menyerap semua pikiran jahat di tempat itu. Tetapi dia masih tidak bisa melakukannya sekarang. Pertama, dia tidak dilahirkan jahat, dan pikiran-pikiran jahat tersebut sebenarnya tidak dekat dengannya. Dalam hal ini, dia jauh lebih rendah daripada Kaisar Fan Zhao. Lagi pula, kemanapun Kaisar Fan Zhao pergi, pikiran jahat akan menyerbunya. Dia bahkan tidak perlu berbuat apa-apa. Pikiran jahat akan menemukannya dengan sendirinya. Kedua, dia sekarang mengintegrasikan tatanan baik dan jahat. Jika dia menyerap terlalu banyak pikiran jahat dan menekan kebaikannya sendiri, hal itu tidak akan pernah berhasil. Tujuan utamanya adalah untuk menekan kejahatan dengan kebaikan dan menghukum kejahatan dengan kejahatan, bukannya menindas kebaikan dengan kejahatan. Dapat dikatakan bahwa dalam jangka pendek, perintah jahatnya sama sekali bukan tandingan Kaisar Fan Zhao. Tetapi dalam jangka panjang, Kaisar Fan Zhao jelas bukan tandingannya. Lagi pula, dia lebih sempurna, kecuali Kaisar Fan Zhao juga dapat memiliki pikiran baik dan memadukan kebaikan dan kejahatan. Faktanya, dia sekarang sedikit penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Kaisar Fan Zhao sekarang. Karena setelah dia melahap semua kultivasi pihak lain diselamatkan oleh pria misterius dan tidak pernah muncul lagi. Ketika dia kemudian menyebarkan kultivasinya, apa yang paling dia takutkan adalah kultivasinya yang tersebar itu akan dikembalikan kepada Kaisar Fan Zhao. Jika memang demikian, memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam. Kaisar Fan Zhao ini sekarang telah menjadi mimpi buruknya.
Dia tidak akan merasa tenang sampai hal itu dihilangkan. Musuh terbesar kehidupan ini, bab 1370, Kaisar Fan Zhao. Pada saat ini, Di Jingzhao sedikit terkejut, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Ye Guan telah berubah. Apakah ini sebuah terobosan? Tetapi dia masih belum memiliki kultivasi apapun. Pertama, Jingzhao sangat bingung. Ye Guan tiba-tiba menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Sambil berkata demikian, dia berjalan menjauh. Awalnya Jingzhao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu hanya..." Ye Guan berkata, "Saya punya beberapa wawasan." Mula-mula Jingzhao meliriknya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan menambahkan, "Nona Jingzhao, Anda benar. Saya dulu berpikir terlalu sederhana tentang sifat manusia. Di dunia ini, ada banyak jenis kejahatan. Beberapa adalah kejahatan besar yang membawa bencana bagi suatu negara, sementara yang lain adalah kejahatan kecil yang membawa bencana bagi suatu keluarga. Terlepas dari jenis kejahatannya, mustahil untuk menggerakkan mereka dengan kebaikan. Untuk memperlakukan orang-orang seperti itu, satu-satunya cara adalah dengan menjadi lebih jahat daripada mereka." Pertama-tama Jingzhao menatap Ye Guan, dan Ye Guan melanjutkan, "Di dunia saat ini, tidak ada tatanan yang seragam. Semua orang menghormati yang kuat. Beberapa orang melakukan sesuatu berdasarkan preferensi pribadi mereka, dan standar preferensi ini berasal dari moralitas mereka. Mereka yang bermoral lebih baik akan lebih berhati-hati dalam tindakan mereka, dan jika moral mereka buruk, seperti yang Anda katakan sebelumnya, jika Anda bertemu dengan kaisar yang buruk, ia dapat menghancurkan seluruh 10 tanah terlantar hanya dengan satu pikiran. Singkatnya, itu adalah satu pikiran yang dapat membawa bencana bagi seluruh keluarga." Pada titik ini, ia berkata dengan lembut, "Tidak realistis untuk hanya mengandalkan moralitas seseorang untuk menahan diri. Kita harus menarik garis minimum, garis dasar, yaitu hukum. Hukum adalah garis dasar terakhir dari moralitas ini. Sekali dilanggar, pasti akan dihukum berat." Baginya, menegakkan ketertiban hanyalah permulaan. Bagaimana menyempurnakan tatanan ini dan bagaimana mengatur alam semesta adalah apa yang perlu dipikirkan dan dilakukannya sekarang. Sederhananya, membangun ketertiban bukanlah hal yang sulit. Yang sulit adalah bagaimana menyempurnakan tatanan itu. Dan setiap kali dia menyempurnakan perintahnya, jalannya sendiri akan terangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Saling melengkapi, di sampingnya, Di Jingzhao sedang menatapnya. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti apa yang ingin dilakukan Ye Guan. Inti sesungguhnya dari pembentukan tatanan ini sebenarnya untuk semua makhluk hidup. Sebenarnya, jauh di dalam hatinya, dia tidak terlalu optimis dengan ide Ye Guan, karena seorang pembunuh naga muda pada akhirnya akan menjadi seekor naga. Seperti halnya dinasti-dinasti kekaisaran di dunia sekuler, banyak pemberontak, sebelum pemberontakan mereka berhasil, berteriak bahwa mereka melakukannya untuk dunia dan untuk rakyat, tetapi setelah pemberontakan mereka berhasil, mereka mengubah pendirian mereka dan rakyat kembali menjadi objek eksploitasi mereka. Terutama di dunia praktisi, di mana rentang hidup tidak terbatas. Dibandingkan dengan dao besar dan keabadian, miliaran makhluk hidup sungguh tidak ada apa-apanya. Bahkan di matanya, apa yang disebut orang biasa hanyalah angka. Semakin kuat seseorang, semakin acuh tak acuh dia terhadap kehidupan. Saat mereka berbicara, Ye Guan telah membawa Di Jingzhao kepada orang tua Gu Chen. Wanita itu saat ini masih menantikan kepulangan Gu Chen. Orang tua di gerobak itu sepucat kertas dan tampak dalam kondisi yang sangat buruk. Melihat Ye Guan dan Di Jingzhao, wanita itu sedikit bingung dan gugup. "Kamu? Apakah kamu di sini untuk menagih hutang?"
Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak, kami adalah teman-teman saudara Gu." Teman, wanita itu menjadi semakin bingung. Ye Guan membuka telapak tangannya dan sebuah pil muncul di tangannya. Inilah yang dimintanya pada Di Jingzhao. Dia menyerahkan pil itu kepada wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Gu meminta kami untuk mengirimkan pil ini kepadamu." Wanita itu mengambil pil itu dengan sedikit gemetar, lalu bertanya, "Bagaimana dengan dia?" Ye Guan berkata, "Kesalehan berbakti saudara Gu telah menggerakkan hati dekan akademi. Dekan memutuskan untuk memberinya kesempatan dan membiarkannya melakukan tugas. Selama dia menyelesaikan tugasnya, dia akan dapat kembali ke akademi. Tugas ini akan memakan waktu sekitar setengah tahun." Mendengar hal itu, wanita itu pun menangis terseduh-seduh, lalu berlutut di tanah dan terus-menerus bersujud. Ye Guan membantunya berdiri dan berkata, "Cepat beri suamimu obat, atau dia akan mati." Wanita itu sadar kembali, lalu segera berdiri dan berjalan menuju gerobak. Dengan hati-hati ia memasukkan pil itu ke mulut lelaki tua itu. Setelah pil itu masuk ke tubuhnya, wajah lelaki tua itu kembali berwarna dengan kecepatan yang hampir terlihat oleh mata telanjang. Pertama, ramuan Jingzhao secara alami bukan ramuan biasa. Setelah lelaki tua itu batuk beberapa kali, dia perlahan berdiri. Dia menatap Ye Guan dan Di Jingzhao, lalu membungkuk dalam-dalam, "Terima kasih kalian berdua." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu melakukan ini, orang tua." Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Gu Chen dia." Ye Guan berkata, "Saudara Gu sudah pulih. Dia akan kembali menemuimu dalam waktu setengah tahun." Orang tua itu melirik Ye Guan dan Di Jingzhao, lalu langsung berlutut. Melihat hal itu, wanita itu pun bergegas berlutut. Orang tua itu membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih banyak." Ye Guan membantu mereka berdua berdiri, lalu mengeluarkan sebuah tas kecil dan menyerahkannya kepada mereka. Ada 100 kristal abadi di dalamnya. "Saudara Gu meminjamnya dari dekan. Dia memintaku untuk memberikannya kepadamu dan menyuruhmu untuk membeli beberapa properti di sini dan menjalani kehidupan yang baik." Orang tua itu menerima kantung kecil itu dengan gemetar. Air matanya sudah membasahi wajahnya. Ye Guan berkata, "Jalani hidup dengan baik." Orang tua itu terisak dan berkata, "Kami tidak punya apapun untuk membalas budimu. Jadi biarkan kami bersujud padamu dan istrimu." Sambil berkata demikian, dia menarik wanita itu ke sampingnya dan berlutut di sana. Pasangan, mendengar perkataan lelaki tua itu, ekspresi Di Jingzhao tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Dia melirik Ye Guan. Namun Ye Guan tampak sangat tenang. Dia menarik kembali pandangannya, menurunkan alisnya, dan menatap ke tanah, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ye Guan membantu mereka berdua berdiri lagi, dan setelah memberi mereka beberapa patah kata, dia membawa Di Jingzhao dan berbalik. Pria tua dan wanita itu menyaksikan keduanya pergi. Wanita itu senang, kedua teman Cener sangat baik. Ekspresi rumit terpancar di mata lelaki tua itu. Bagaimana mungkin orang tak berguna itu punya teman seperti itu? Aku tidak tahu kuburan leluhur keluarga Gu mana yang berasap. Hei! Jauh sekali. Pertama Jingzhao tiba-tiba bertanya, "Bagaimana cara menghadapi Gu Chen?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Apakah ada tempat yang lebih gelap di wilayah pertama ini?" Jingzhao yang pertama berkata, "Penjara tambang. Tempat itu adalah tempat suku saya menghukum para tahanan. Mereka menggali mineral siang dan malam, dan mereka tidak bisa makan cukup. Tetapi mereka tidak bisa mati kelaparan. Tempat itu gelap, dan dikenal sebagai neraka di bumi." Ye Guan mengangguk dan berkata, "Kirim dia ke sana." Pertama-tama Jingzhao menatap Ye Guan, dan Ye Guan berkata, "Orang-orang sering seperti ini,
Mereka hanya tahu bagaimana menghargai ketika mereka kehilangan sesuatu. Pertama, Jing Zhao berkata, jika dia sampai di sana, dia akan tetap. Ye Guan berkata dengan tenang, kalau begitu mari kita tingkatkan orang tua dan bibi tadi. Buat mereka 30 tahun lebih muda, lalu latih akun baru. Pertama-tama Jing Zhao sedikit terkejut, dan butuh beberapa saat baginya untuk mengerti apa yang dimaksud Ye Guan. Dia melirik Ye Guan dan berkata dengan marah, kadang-kadang aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ye Guan tersenyum, lalu berkata dengan serius, jika orang seperti itu bahkan tidak bisa menghukum kejahatannya, maka kita hanya bisa membuatnya menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Jika tidak, orang seperti ini akan keluar dan menyakiti orang lain, tidak hanya keluarga dan teman-temannya sendiri, tetapi juga orang lain. Pertama, Jing Zhao mengangguk sedikit, saya mengerti. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, apakah pantas membuang-buang waktu untuk orang seperti itu? Ye Guan tersenyum dan berkata, baginya, itu tentu saja tidak sepadan. Tetapi kita melihat apa yang terjadi antara lelaki tua itu dan bibinya, jadi kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kan, bagaimanapun, mereka bukan orang jahat. Sayangnya, sangat sulit bagi orang-orang di masyarakat bawah untuk memiliki orang seperti itu di keluarga mereka. Pertama, Jing Zhao mengangguk sedikit. Benar, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah kotak perunggu muncul di depan Jing Zhao pertama. Ini untukmu, aku telah memberi wewenang kepada 3 prajurit perunggu, dan mereka sekarang akan mematuhi perintahmu. Pertama-tama Jing Zhao mengambil kotak perunggu dan berkata, dalam waktu setengah bulan, 10 tanah terlantar akan disatukan. Sambil berbicara dia mengambil kotak itu dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Jing Zhao. Di Jing Zhao berhenti dan berbalik menatap Ye Guan. Ye Guan berjalan mendekatinya dan berkata sambil tersenyum, bisakah aku tetap tinggal di klan Di? Awalnya Jing Zhao sedikit terkejut, lalu dia mengerti apa yang dimaksud Ye Guan. Dia sedikit tersentuh dan mengangguk, iya. Tinggalnya Ye Guan di klan pertama mengirimkan sinyal ke dunia luar bahwa dia memiliki hubungan khusus dengannya. Alasan dia melakukan ini sebenarnya karena dia tidak ingin dia menanggung kesalahan atas pria jahat ini. Meskipun dia tidak keberatan, tindakan Ye Guan ini tetap membuatnya merasa hangat di hatinya. Setelah Di Jing Zhao membawa Ye Guan kembali ke klan pertama, dia meninggalkan klan pertama bersama sekelompok orang kuat dari klan pertama. Ye Guan datang ke tempat latihan bela diri klan pertama, tutupi matahari. Begitu dia selesai berbicara, 200 cahaya pedang tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat dengan mantap di depannya. Yang memimpin jalan adalah Yanri, dan di belakangnya adalah sekelompok kultivator pedang terkemuka dari Sekte Pedang Kaisar. Masing-masing pembudidaya pedang ini memiliki aura yang kuat dan memancarkan energi pedang yang mengerikan. Ketika mereka melihat Ye Guan, Yanri yang berada di depan, membungkuk dalam-dalam dan berkata, Kaisar Guan. Melihat itu, para penggarap pedang lainnya pun turut memberi hormat. Ye Guan melirik para pendekar pedang yang sedang memberi hormat, lalu berkata, semuanya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sasaranku berikutnya adalah tanah terlarang kuno, reruntuhan legendaris Swimming. Pergi ke tempat-tempat ini pasti akan menyebabkan pertempuran sengit. Oleh karena itu, kalian dapat memilih untuk tinggal atau pergi. Jika kalian memilih untuk tinggal, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian meningkatkan kekuatan kalian. Salah satu pembudidaya pedang tiba-tiba bertanya, saya ingin tahu bagaimana Kaisar Guan akan membantu kita meningkatkan kekuatan kita. Para pembudidaya pedang lainnya juga memandang Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, aku akan memberimu tempat latihan khusus. Kedua,
aku akan memberimu petunjuk tentang latihanmu. Ketiga, aku akan memberimu sumber daya latihan. Jika kamu mencapai level tertentu, aku juga akan memberimu sumber kaisar. Sumber kaisar, ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di lapangan terkejut, lalu mereka gembira. Pada titik ini, mereka sudah tahu bahwa jika mereka ingin menjadi kaisar, mereka harus memiliki sumber kaisar. Jika mereka tidak memiliki sumber kaisar, tidak peduli seberapa mengerikannya mereka tidak dapat menjadi kaisar. Siapa yang tidak ingin menjadi kaisar? Ye Guan tiba-tiba memejamkan matanya perlahan, dan berkata dalam hatinya, Xiao Hun, buka segel Master Ta. Berdengung, suara pedang tiba-tiba terdengar di ladang. Aku hampir mati lemas, tiba-tiba terdengar suara dari benak Ye Guan. Rumput, 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 rumput. Sungguh membuat frustrasi. Oh sial, Ye Guan tersenyum dan berkata, Tuan Ta, saya minta maaf karena telah berbuat salah kepada Anda. Xiao Ta berkata dengan dingin, kau seharusnya bisa membukanya lebih awal. Ye Guan berkata, lebih baik bersikap rendah hati. Jangan rendah hati, Xiao Ta berkata, kamu bahkan lebih jahat dari ayahmu. Saat kamu merencanakan kejahatan terhadap orang lain bahkan tidak tahu kamu telah merencanakan kejahatan terhadap mereka. Kamu sangat jahat. Ye Guan, setelah menghiburnya untuk waktu yang lama, kemarahan Taye akhirnya mereda. Ye Guan langsung membawa Yanri dan sekelompok orang kuat Sekte Pedang Kaisar ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil itu, wajah semua pria kuat berubah. 10 tahun di menara, sehari di luar ruangan. Ketika mereka menemukan ini, semua pembudidaya pedang terkejut. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan 6 prajurit perunggu muncul di depannya. Dia melirik ke arah 200 pembudidaya pedang, lalu berkata, latihan tempur sesungguhnya. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan kalian. 6 prajurit perunggu menerima instruksi Ye Guandao dan segera bergegas keluar, menghancurkan formasi dalam sekejap. Para pembudidaya pedang itu sadar kembali dan bergegas menuju ke 6 jenderal perunggu. Perang dimulai, akan tetapi, begitu pertempuran dimulai, 200 pembudidaya pedang tingkat orang suci sejati dihancurkan dengan kejam. 200 pembudidaya pedang bukanlah tandingan ke-6 jenderal perunggu ini. Ye Guan mengerutkan kening dalam. Meskipun para pembudidaya pedang ini juga berada pada level orang suci sejati, mereka memang jauh lebih rendah dibandingkan orang suci sejati Haoran. Tapi itu tidak penting. Para pembudidaya pedang ini memiliki fondasi yang sangat baik. Jika mereka berlatih di sini selama beberapa ratus tahun, mereka pasti akan menjadi mengerikan. Dan Ye Guan ingin membangun pasukan super. Dia juga harus memiliki pasukannya sendiri. Dia ingin menggunakan 200 prajurit pribadi ini untuk menaklukkan surga dan seluruh dunia. Pada saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, saya merasakan napas Kaisar Fan Zhao. Rumput. Ye Guan tiba-tiba merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, bersambung.